and red. Side by side go the factory, the Catties. Di sirkuit Jerez yang legendaris, ketangguhan bukan hanya diukur dari kecepatan, tapi dari seberapa cepat kamu bangkit setelah jatuh. Dan tak ada nama yang mewakili semangat itu hari ini selain Alex Marquez. Dalam satu hari yang penuh drama, ia berubah dari korban kecelakaan menjadi pemimpin klasemen mengungguli Pecco Bagnaia dan bahkan sang kakak sendiri, Marc Marquez. Pagi harinya, Alex sudah mengalami kecelakaan pertama di sesi FP1. Sebuah awal yang membuat tim Gresini harus bekerja ekstra cepat memperbaiki motor. Tapi yang lebih berat dari itu adalah beban psikologis. Pembalap manapun yang mengalami crash di awal hari akan kehilangan sedikit rasa percaya diri untuk sesi-sesi berikutnya. Tapi bagi Alex, rasa ragu itu tak bertahan lama. Sore harinya, sesi praktis berlangsung selama 1 jam. Ini adalah sesi penting, di mana setiap pembalap mulai mencari batas maksimal motornya. Marc Marquez terlihat cepat. Pecco Bagnaia tampil sangat presisi. Namun saat Alex Marquez sedang berada di belakang Marc dalam upaya putaran cepat, ia mengalami kecelakaan yang jauh lebih serius di tikungan 5. Motornya terpental dan menghantam pagar udara keras, memicu red flag dan menghentikan sesi. Banyak yang mengira itu akhir hari untuk Alex. 2 kecelakaan dalam satu hari bukan hal sepele, apalagi dengan kecepatan tinggi dan dampak keras ke pembatas. Bahkan daripada Gresini pun terlihat suasana yang lebih diam dari biasanya. Tapi secara mengejutkan, Alex kembali ke lintasan dengan hanya menyisakan waktu 15 menit sebelum sesi berakhir. Dan bukan hanya sekadar kembali, ia menulis ulang jalannya sesi latihan. Dalam satu lap yang hampir sempurna, ia mencetak waktu 1 menit 35,991 detik. Itu bukan hanya catatan waktu tercepat sesi tersebut, tapi juga rekor baru di sirkuit Jerez, mengalahkan semua pembalap, termasuk Pecco Bagnaia dengan Ducati pabrikannya yang sebelumnya mencatat 1 menit 36,094 detik. Apa yang dilakukan Alex bukan hanya mengejutkan publik, tapi juga membuat kubu Ducati tercengang. Salah satu sumber dalam paddock menyebutkan bahwa bos Ducati sampai memeriksa 2 kali data telemetri untuk memastikan apakah benar motor GP24 versi satelit milik Gresini bisa melaju lebih cepat dari motor pabrikan yang ditunggangi Pecco. Bahkan bos Ducati tidak menyangka performa itu datang dari Alex dan terlebih lagi, setelah 2 kali terjatuh. Kami tahu Alex pembalap cepat, tapi setelah crash seperti itu, kami tak punya ekspektasi dia akan memimpin. Apalagi mencetak rekor. Itu luar biasa, ujar bos Ducati dengan heran. Di sisi lain, Pecco sendiri sebenarnya tampil kuat. Ia terlihat nyaman di atas motor, menjaga ritme dengan sangat baik, dan bahkan sempat memimpin sebelum Alex mencuri posisi. Meski akhirnya finish di urutan 2, penampilannya tidak buruk sama sekali, justru menunjukkan bahwa ia tetap menjadi penantang serius. Marc Marquez, yang memulai sesi dengan sangat kuat, sempat memimpin sebelum bendera merah. Ia sempat menajamkan catatan waktunya menjadi 1 menit 37,157 detik, namun gagal menyelesaikan lap terakhirnya secara sempurna. Ia hampir terjatuh di tikungan 6, kehilangan waktu, dan akhirnya berada di posisi keempat. Tapi tetap, performanya masih berada di level atas dan siap untuk pertarungan berikutnya. Namun spotlight hari itu hanya satu, Alex Marquez. Bukan hanya karena kecepatannya, tapi karena latar belakang emosional yang menyertainya. 2 crash, 1 sesi red flag. Dan tekanan dari performa luar biasa Pecco dan Marc, semua itu tidak menghentikan langkahnya. Bahkan sebaliknya, menjadi bahan bakar untuk tampil lebih buas. Apa yang dicapai Alex juga menjadi pengingat bagi semua tim pabrikan bahwa status motor satelit bukan lagi batas mutlak. Dengan mentalitas juara dan momentum yang tepat, siapapun bisa berada di atas, termasuk mereka yang tak diunggulkan sebelumnya. Kini pertanyaannya adalah, apakah performa ini akan bertahan di sesi kualifikasi hingga race utama? Atau apakah Pecco dan Marc hanya sedang menahan kekuatan sebenarnya untuk hari Minggu? Yang pasti, setelah hari pertama ini, semua mata tak bisa lagi memandang Alex Marquez sebelah mata. Ia bukan hanya adik Marc, ia bukan hanya pelengkap di Ducati. Hari ini, ia adalah simbol dari kebangkitan dan kekuatan seorang pembalap yang berani menantang batas, termasuk batas dirinya sendiri. Dan jika cerita ini dimulai dari 2 kecelakaan dan berakhir dengan rekor baru, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di akhir pekan nanti. MotoGP Spanyol 2025 baru memulai babaknya. Tapi Alex Marquez sudah memastikan bahwa namanya tidak akan dilupakan setelah ini. Sirkuit Jerez de la Frontera bukan sekedar lintasan balap biasa. Bagi banyak pembalap, ini adalah panggung penting.
Tapi bagi dua nama besar di grid MotoGP 2025, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, Jerez adalah tempat di mana sejarah, luka, dan kejayaan bertemu dalam satu garis start. Akhir pekan ini, GP Spanyol akan jadi perhentian kelima musim ini. Tapi untuk banyak orang, termasuk penggemar Spanyol, inilah titik balik sesungguhnya. Karena mulai dari Jerez, musim Eropa dimulai. Dan atmosfer di Jerez selalu berbeda. Tribun penuh, teriakan para fans Spanyol, suhu yang naik, dan tekanan yang semakin nyata. Marc Marquez datang ke Jerez bukan hanya sebagai salah satu pembalap paling berbakat sepanjang masa, tapi juga sebagai seorang petarung yang ingin menutup luka lama. Di sirkuit inilah, tahun 2020, karirnya sempat nyaris berakhir. Sebuah kecelakaan keras di tikungan keempat membuatnya absen panjang dan mengubah arah hidupnya. Tapi Jerez juga memberinya harapan. Tahun lalu, saat masih berseragam Gresini Racing, Marc meraih podium pertamanya bersama Ducati setelah duel luar biasa melawan Pecco Bagnaia. Itu bukan hanya podium, itu pernyataan bahwa Marc masih bisa bersaing, bahwa Desmosedici mulai menyatu dengannya. Dan tahun ini, bersama tim utama Ducati Lenovo, dia ingin lebih dari sekadar podium, dia ingin menang. Saya tak sabar kembali ke lintasan ini. GP Spanyol di Jerez selalu spesial. Ini pertama kalinya balapan di depan penggemar Spanyol musim ini. Tahun lalu saya berjuang keras di sini dan meraih podium pertama saya bersama Ducati. Sekarang saya merasa lebih siap. Motor saya lebih kuat. Dan saya ingin memberikan yang terbaik di sini, kata Marquez dalam pernyataan resmi Ducati. Di sisi lain, ada Pecco Bagnaia, sang juara bertahan. Jika Marquez punya luka di Jerez, Pecco justru punya koleksi kemenangan. Sejak 2022, dia tak pernah dikalahkan di sirkuit ini. 3 kemenangan berturut-turut, dan masing-masing dengan cara berbeda. Ada yang dengan dominasi penuh, ada yang dengan tekanan luar biasa dari rival, termasuk Marc. Pecco datang dari Qatar dengan rasa percaya diri tinggi. Balapan di sana memperlihatkan kematangannya. Meski sesi kualifikasi sempat mengecewakan, dia tetap tenang, menyusun strategi, dan finish di posisi kedua. Itu bukan hanya soal poin, itu tentang karakter. Dan sekarang, dia kembali ke trek favoritnya, di mana dia merasa berada di rumah. Saya selalu cepat dan stabil di Jerez. 3 tahun terakhir membuktikan itu. Dan sekarang, motor terasa makin sempurna. Kami sudah bekerja keras dari awal musim, dan hasilnya mulai terlihat. Target saya, jelas pertahankan kemenangan di Jerez, ucap Pecco. Kita tidak sedang membicarakan 2 pembalap yang sekadar cepat, kita sedang bicara soal 2 pendekar Ducati. Keduanya mengenal mesin Desmosedici GP dengan sangat dalam. Dan inilah yang membuat akhir pekan ini menarik, tak ada yang punya keunggulan teknis. Semua akan ditentukan oleh nyali, feeling, strategi, dan kecermatan di atas aspal panas Andalusia. Lalu, bagaimana dinamika keduanya sebagai rekan setim? Ducati Lenovo punya 2 pembalap yang bisa menang di mana saja. Tapi ini adalah dunia balap. Tim hanya bisa memberikan 1 kursi juara. Dan meskipun ada semangat kolektif, pada akhirnya, setiap pembalap bertarung untuk dirinya sendiri. Marc ingin menebus masa lalu. Pecco ingin menulis sejarah baru. Dan Jerez akan jadi saksi pertarungan besar ini. Sesi di GP Jerez akan diawali dengan latihan bebas pertama yang akan dimulai hari Jumat, 25 April pukul 10.45 pagi waktu setempat. Di sini, semua data penting dikumpulkan. Grip, kausan ban, kondisi angin, suhu trek, semua faktor kecil yang bisa mengubah hasil besar. Siapa yang cepat sejak awal bisa mendominasi akhir pekan. Tapi siapa yang sabar dan cerdas, bisa jadi pembalap yang tertawa di hari Minggu. Satu hal yang pasti, ini bukan hanya soal kemenangan. Ini tentang dominasi, tentang pengaruh, tentang siapa yang akan jadi pemimpin di awal Tour Eropa. Dan lebih dari itu, ini tentang warisan. Karena baik Marc maupun Pecco tahu bahwa kemenangan di Jerez bukan hanya tentang angka. Ini tentang membentuk arah musim. Akhir pekan ini, jangan hanya lihat siapa tercepat. Lihat bahasa tubuh mereka. Lihat bagaimana Marc menangani tikungan keempat. Lihat bagaimana Pecco mengatur ritme di sektor terakhir. Karena disitulah perbedaan besar akan terlihat. Jerez tak pernah gagal memberikan cerita. Dan dengan 2 bintang Ducati saling menatap garis finish. Kita siap menyaksikan salah satu duel terbaik musim ini. Jaga mata Anda pada nomor 93 dan 63. Karena yang satu datang dengan luka, dan yang satu datang dengan mahkota.
Balapan MotoGP seri kelima 2025 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Jerez, Spanyol. Dan semua mata tertuju pada dua nama besar yang akan kembali berhadapan di lintasan, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Bukan hanya karena mereka pembalap papan atas, tapi karena kali ini keduanya berada di tim dan motor yang sama Ducati Lenovo dengan spek pabrikan terkini. Tahun lalu, di tempat yang sama, publik disuguhkan duel luar biasa antara Marquez dan Bagnaia. Saat itu, Marquez masih membela tim Gresini Racing, menggunakan motor Ducati spek tahun sebelumnya, lebih tua dibandingkan motor yang digunakan Bagnaia dari tim pabrikan. Tapi performa Marquez saat itu sangat mengejutkan. Ia mampu menempel ketat dan bahkan sempat memimpin beberapa lap, membuat Bagnaia harus berjuang ekstra keras untuk mempertahankan posisinya. Meski akhirnya Bagnaia keluar sebagai pemenang, penampilan Marquez jelas membuat dunia MotoGP terkesan. Itu adalah tahun pertamanya di Ducati setelah bertahun-tahun bersama Honda. Tapi ia langsung menunjukkan bahwa dirinya belum habis, dan bahkan makin berbahaya dengan motor baru. Musim ini, semua perbedaan itu sudah tak ada lagi. Marc Marquez resmi bergabung dengan tim Ducati Lenovo, satu garasi dengan Bagnaia. Motor yang sama, dukungan teknis yang sama, data yang sama, dan ini berarti, tidak ada lagi alasan untuk membedakan keduanya selain skill dan strategi di lintasan. Dan sejauh ini, Marquez tampil luar biasa di musim 2025. Dari 4 seri awal, ia selalu finish di podium tertinggi dan 7 kemenangan baik sprint maupun balapan utama. Ia hanya gagal sekali di balapan utama di Austin saat memimpin lebih dari 2 detik gap di depan. Ia bukan hanya cepat, tapi juga sangat konsisten. Manajemen bannya membaik, gaya balapnya lebih terkontrol dan strategis tanpa kehilangan agresivitas yang menjadi ciri khasnya. Hal ini membuatnya berada di puncak klasemen sementara. Pecco Bagnaia, di sisi lain, sempat tampil kurang maksimal di awal musim. Tapi ia mulai kembali ke performa terbaiknya di 2 seri terakhir. Kemenangan di Austin dan podium di kedua di Qatar jadi bukti bahwa Bagnaia mulai menemukan kembali ritmenya. Yang membuat balapan akhir pekan ini di Jerez semakin menarik adalah catatan prestasi keduanya di sirkuit ini. Bagnaia mencatatkan 3 kemenangan beruntun di Jerez dari 2022 hingga 2024. Ia sangat paham karakteristik lintasan ini. Flowing corner, kombinasi tikungan cepat dan lambat, serta titik pengereman keras membuat Jerez jadi salah satu sirkuit favoritnya. Tapi jangan lupakan fakta bahwa Marc Marquez juga sudah 3 kali menang di Jerez, pada tahun 2014, 2018, dan 2019. Bahkan di masa kejayaannya bersama Honda, Jerez selalu jadi tempat di mana Marquez menunjukkan dominasinya. Ini artinya, kedua pembalap sama-sama mengincar kemenangan keempat mereka di sirkuit ini. Tapi kali ini situasinya lebih intens. Mereka satu tim, satu motor, satu ambisi, dan hanya satu yang bisa keluar sebagai pemenang. Dalam kondisi seperti ini, strategi balapan akan sangat menentukan. Siapa yang bisa mengatur ritme sejak awal, siapa yang mampu menjaga kondisi ban hingga akhir, dan siapa yang tidak panik dalam tekanan tinggi, akan punya peluang lebih besar untuk menang. Faktor penting lainnya adalah setup motor. Meski menggunakan mesin yang sama, pendekatan setup antara Marquez dan Bagnaia bisa berbeda. Marquez cenderung menyukai motor yang lebih agresif di bagian depan untuk pengereman keras, sementara Bagnaia dikenal dengan kontrol halus dan akselerasi yang rapi keluar tikungan. Cuaca juga akan memainkan peran besar. Jerez di bulan April bisa sangat fluktuatif. Jika suhu trek tinggi, maka degradasi ban akan meningkat. Dan ini akan sangat menguji kemampuan pembalap dalam menjaga performa hingga lap terakhir. Selain pertarungan pribadi, hasil balapan ini juga bisa berdampak besar pada dinamika internal tim Ducati. Jika Marquez kembali menang dan memperlebar keunggulan klasemen, maka tensi di dalam tim bisa meningkat. Persaingan antar pembalap utama dalam satu tim bukan hal baru, tapi selalu berpotensi menimbulkan gesekan, terutama jika keduanya dalam performa terbaik. Dan jangan lupakan tekanan dari luar. Media, sponsor, dan fans tentu menaruh ekspektasi tinggi pada kedua nama besar ini. Marquez dengan karisma dan gaya balapnya, serta Bagnaia sebagai juara bertahan yang ingin mempertahankan tahtanya. Jadi, siapa yang akan menjadi Raja Jerez tahun ini? Apakah Marc Marquez akan mengukir kemenangan keempatnya dan memperkuat dominasinya musim ini? Atau justru Pecco Bagnaia yang berhasil merebut kembali kendali dan mempertahankan statusnya sebagai penguasa Jerez? Yang jelas, MotoGP 2025 seri Jerez akhir pekan ini akan menjadi salah satu balapan paling menentukan musim ini. Ini bukan sekadar soal poin, tapi soal kekuatan mental, dan siapa yang paling siap untuk jadi juara dunia. Satu tim,
satu motor, tapi hanya satu yang bisa jadi nomor satu. MotoGP musim ini memunculkan cerita menarik yang menggambarkan transformasi besar di lintasan. Salah satu sorotan utama datang dari Marc Marquez, yang kini memperkuat Ducati Lenovo Team. Banyak yang menantikan seperti apa kiprah Marquez dengan Desmosedici GP. Namun hanya butuh beberapa seri untuk menjawab semua keraguan, ia langsung tampil solid, matang, dan penuh perhitungan. Hal ini pun mengundang perhatian Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati yang kini berperan sebagai pembalap penguji Yamaha. Menurut Dovizioso, keberhasilan Marquez bukan hanya ditentukan oleh kecocokan antara pembalap dan motor, tetapi lebih dalam dari itu, bagaimana Marquez mengubah pendekatan balapnya secara keseluruhan. Dari pembalap yang dikenal agresif dan penuh risiko, kini ia menjelma menjadi sosok yang jauh lebih strategis. Saya melihat versi Marc Marquez yang berbeda. Dia tidak lagi mengandalkan serangan brutal seperti dulu. Kini dia tenang, penuh perhitungan, dan tahu kapan harus bergerak, ujar Dovizioso dalam sebuah wawancara. Apa yang dilakukan Marquez di lintasan Qatar menjadi gambaran nyata akan evolusinya sebagai pembalap. Ia tak buru-buru menyerang sejak awal, melainkan lebih memilih untuk membaca ritme balapan, mengamati kelemahan lawan, dan menyerang di saat yang paling menentukan. Bagi Dovizioso, itulah kualitas yang hanya dimiliki oleh pembalap dengan jam terbang tinggi. Marc sekarang tahu cara menggunakan kekuatan motornya, dan yang paling penting, ia juga paham batas dirinya. Dia bukan hanya cepat, tapi juga tahu bagaimana caranya memenangkan balapan, dan itulah yang membuatnya kini semakin sulit untuk ditandingi, lanjut Dovizioso. Transformasi Marc Marquez bukan hanya mengubah wajah Ducati di lintasan, tapi juga menambah tekanan internal pada tim. Pecco Bagnaia, yang dalam 2 musim terakhir menjadi ikon utama Ducati, kini harus berbagi sorotan dengan rekan setimnya yang datang dengan nama besar dan reputasi sebagai juara dunia 8 kali. Sayangnya, sejauh ini performa Pecco belum menunjukkan tanda-tanda positif. Dari awal musim, ia tampak tidak benar-benar menyatu dengan Desmosedici GP yang ia kenal sangat baik. Beberapa kali Pecco terlihat tidak nyaman, bahkan terkesan frustrasi dengan hasil yang ia dapat. Dovizioso menilai bahwa masalah yang dihadapi Pecco bukan hanya soal teknis, tapi juga soal pendekatan mental dan fokus. Pecco terlalu fokus mencari satu solusi dari masalah teknis yang dia rasakan, padahal motor ini sudah terbukti sebagai yang tercepat. Masalahnya mungkin ada pada cara dia melihat situasi secara keseluruhan, ujar Dovizioso. Ia menambahkan bahwa seorang pembalap tidak boleh hanya berorientasi pada hasil kualifikasi atau kecepatan satu lap saja. Jika ingin konsisten, seorang rider harus bisa mengatur performa dari sesi latihan hingga balapan utama. Kalau dia hanya menaruh fokus pada Sabtu, dia akan kehilangan arah di hari Minggu. Dan disitulah Marc sudah unggul jauh, tambahnya. Apa yang diungkapkan Dovizioso menyoroti kenyataan di MotoGP saat ini, kecepatan saja tidak cukup. Pengalaman, kecerdasan membaca balapan, serta kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama untuk bertahan di level tertinggi. Marc Marquez adalah contoh nyata dari pembalap yang mampu belajar dari masa lalu. Setelah mengalami cedera panjang, naik turun performa, dan tekanan besar selama beberapa musim terakhir, kini ia hadir sebagai sosok yang lebih dewasa dan lengkap. Keputusannya untuk bergabung dengan Ducati juga terbukti sebagai langkah tepat. Sementara itu, Pecco kini berada di persimpangan jalan. Ia harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya pada motornya, tetapi juga pada cara pandangnya terhadap balapan itu sendiri. Ia masih punya semua alat untuk bersaing, motor tercepat, dukungan penuh tim, serta pengalaman sebagai juara dunia. Namun semua itu akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan mentalitas pemenang yang fleksibel dan tangguh. Musim masih panjang, dan peluang terbuka lebar. Namun dengan Marc Marquez yang terus berkembang dan makin taktis, Pecco Bagnaia harus cepat menemukan jawabannya. Jika tidak, bukan tidak mungkin Ducati akan beralih memberi dukungan penuh kepada pembalap yang lebih siap secara mental dan strategi. Andrea Dovizioso, dengan semua pengalamannya di MotoGP, memberikan gambaran bahwa balapan kini bukan lagi sekadar pertarungan kecepatan. Ini adalah permainan akal, strategi, dan kesiapan mental. Dan sejauh ini, Marc Marquez lah yang menunjukkan semua itu secara utuh. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, memberikan pandangannya terkait masalah yang dihadapi oleh pembalap andalan mereka,
Francesco Bagnaia atau yang akrab disapa Pecco. Bagi Tardozzi, situasi yang dihadapi Pecco bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia balap. Setiap pembalap pasti pernah mengalami tantangan serupa, dan sebagai tim, Ducati berkomitmen untuk memberikan motor terbaik yang bisa mendukung Pecco meraih kemenangan. Namun, Tardozzi menegaskan, ada satu hal yang perlu diingat oleh Pecco. Masalah motor, atau masalah Pecco? Itu adalah hal yang harus kami atasi bersama, kata Tardozzi dalam sebuah wawancaranya. Tardozzi mengungkapkan bahwa saat ini Pecco sangat menuntut dalam hal pengaturan motor. Pecco bukan tipe pembalap yang bisa puas dengan motor yang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya. Hal ini, menurut Tardozzi, menimbulkan tantangan tersendiri, terutama ketika pengaturan motor yang dibutuhkan belum sepenuhnya tercapai. Pecco sekarang sangat menuntut dalam hal pengaturan. Dia bukan tipe orang yang ingin mengendarai motor yang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya, tambah Tardozzi. Kondisi ini akhirnya memunculkan beberapa masalah, terutama pada keseimbangan motor dan tangki bahan bakar yang kecil. Meskipun tim telah menemukan beberapa solusi untuk masalah tersebut, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bagi Tardozzi, bukan hanya soal motor. Pecco juga harus mampu mengelola masalah yang ada, tanpa terus-terusan mengeluh. Tetapi Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara. Dia harus mengelola masalah, tegas Tardozzi. Bahkan, Tardozzi menambahkan bahwa motor Ducati memiliki banyak kelebihan yang bisa dimanfaatkan oleh Pecco. Alih-alih terfokus pada kelemahan yang ada, Tardozzi berharap Pecco bisa lebih fokus pada cara-cara untuk memaksimalkan potensi motor. Motor ini punya banyak kelebihan, gunakanlah, ujarnya. Bagi Ducati, masalah yang dihadapi oleh Pecco adalah tantangan yang harus dihadapi bersama. Tardozzi tidak ingin Pecco menjadi manja atau terlalu terbebani dengan masalah yang ada. Sebagai juara, Pecco harus bisa menghadapi dan mengelola segala tantangan yang muncul di sepanjang musim. Dengan pendekatan yang tepat, Tardozzi yakin Pecco bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya di ajang MotoGP. Dalam beberapa balapan terakhir, Pecco memang terlihat menghadapi beberapa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan motor Ducati, terutama dalam kondisi lintasan yang berubah-ubah. Meskipun demikian, Ducati terus berusaha untuk memberikan motor yang lebih sesuai dengan kebutuhan Pecco, dan mereka berharap solusi jangka panjang dapat ditemukan untuk membawa Pecco kembali ke puncak performa. Tardozzi pun mengingatkan bahwa proses ini membutuhkan waktu dan kerja sama tim yang solid. Tim Ducati Lenovo tidak hanya fokus pada masalah motor, tetapi juga berusaha untuk memberikan dukungan mental dan teknis kepada Pecco agar bisa kembali menjadi pembalap terbaik. Sementara itu, bagi Pecco sendiri, masa-masa penuh tekanan ini bisa menjadi titik balik dalam karirnya. Jika ia mampu mengelola masalah dengan lebih baik dan memanfaatkan kelebihan motor Ducati, bukan tidak mungkin Pecco bisa kembali mendominasi dunia MotoGP. Dalam dunia balap yang sangat kompetitif, setiap pembalap dituntut untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis semata, tetapi juga mental yang tangguh dalam menghadapi berbagai rintangan. Pecco memiliki semua potensi untuk kembali menguasai sirkuit, namun ia perlu mengubah pendekatannya terhadap masalah yang ada. Bersama Ducati, Pecco harus terus beradaptasi dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang datang. Hal ini akan menjadi ujian besar bagi pembalap asal Italia tersebut, tetapi jika ia berhasil mengelolanya dengan baik, bukan tidak mungkin ia akan kembali merebut gelar juara dunia di MotoGP.